Workshop Nova 13 dikenal dengan workshop gabungan antara motor custom dengan finishing painting. Finishing bukan hanya cat atau painting, bisa jadi berupa drawing, lettering, atau pre-stipping polos dengan emblem minimalis, bahkan rusty. Nah, semua itu bakal jadi pilihan lo Black Pulse saat mengunjungi workshop di Ciputat ini. Pilihan warna dan finishing sesuai pilihan yang mewakili diri lo pada motor custom lo. Nova 13 gue kenal sebagai seorang bartender yang punya banyak pengalaman soal menggambar, mulai dari mural, painting di berbagai objek, dari sepatu hingga part motor, seperti tangki hingga spakbor belakang. Tahun 2019, Nova mulai memperkenalkan diri sebagai seorang konseptor. Dan 2014, Nova sudah mulai membangun motor sendiri. Gue kenal deket sama bro yang satu ini, karena dia adalah teman riding gue dan juga sekaligus partner di event motor custom. Nah, ini nih workshopnya nih. Oh, ini Pat? Iya. Gue udah kepo banget, langsung aja yuk. Pertama kali gue datang ke workshop ini, gue sangat senang sekali dikarenakan semua media yang gue lihat itu dilukis. Mulai dari helm, tangki motor, dan berbagai media lainnya. Nah, di sini yang unik, lukisannya itu bukan dari luar, tapi langsung dilukis dari sang owner, yaitu Bro Nova. Begitu gue sampai di sini, kita langsung disuguhi dengan ruangan hasil karyanya Bro Nova, yaitu galeri. Di ruangan kedua, itu tempatnya Bro Nova melukis. Dan di ruangan ketiga, terdapat ruangan yang memang dipakai untuk membongkar motor custom. Dan di sini juga ada sebuah kafe milik Bro Nova, di mana tempatnya berkumpulan anak motor yang memang pembahasan dari mulai riding hingga seputaran otomotif. Nah, dan akhirnya gue bisa meyakinkan Fadel untuk melukis seluruh aparelnya dia di Bro Nova nih. Tempatnya keren juga ya. Keren lah. Nah, Weh, Patra, bro. Halo, gua Nova, biasa dipanggil Nova 13. Sejarah singkatnya sih yang pasti dari hobi ya. Gua suka nyoret-nyoret, terus kebetulan gue juga suka main motor. Makanya gue ngebentuk pergambaran tapi di motor gitu sih. Jadi Nova 13, sebenarnya sih 13 sih angka di tahun 2000-an itu lagi booming-booming lah angka 13. Dan banyak orang yang stigma tuh angka sial gitu. Makanya karena orang ngebuang angka itu, gue ambil angka itu lah. Jadi kebetulan sih banyak lakinya sih buat di gue, beruntungnya banyak angka 13. Gue kenalin dulu, ini Fadel. Oke, Fadel. Yang gue ceritain, dia pengen ngegambar beberapa aparelnya katanya. Aparel sama kayaknya mau nge-custom motor juga oke di sini ya. Oh, banyak juga BM lu ya. Iya, BM gue banyak banget karena Siap. kayaknya gue lihat pas gue masuk sini aura seninya tuh dahsyat banget ya. Siap. Ini semua handmade berarti. Kebanyakan handmade. Kebanyakan Rata-rata handmade ya. Oh, oke. Kalau kita ngomongin specialty-nya di bengkel atau workshop ini apa nih, Bu? Lebih ke hand painting sih semuanya. Oh, hand Iya, painting. kita gunain kuas, semuanya kita gambar kayak kuas. Terus medianya apa aja tuh? Apapun, kayu, denim, sepatu, helm, tangki motor, semuanya kita gambar deh. Oh, berarti ini bisa ngewujudin mimpi gue nih, Pak. Iya, jadi tuh dia tuh pengen banget custom aparelnya, katanya biar ada ciri khasnya dia lah sendiri. Personal banget lo ya. Iya. Personal brandingnya dia pengen punya. Personal branding. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin history di workshop ini gimana nih, Bro? Mulainya sih dari 2014-an, cuman untuk profesional gue dari 2016 ke atas sih udah mulai total di dunia ini gitu loh. Gue resign dari kerjaan gue dan gue mulai totalitas di painting. Nah, terus sekarang kesibukan lu tuh lagi project apa nih? Nah, kebetulan gue lagi gambar helm nih. Oh, Jadi lu helm. bisa ngelihat selera lu kayak gimana. Boleh nggak gue lihat? Boleh masuk ya? Iya, langsung aja yuk, masuk. Nah, ini gue kerjain nih. Gua masih basah nih ya. Wah, ini kayak api gitu ya? Api Iya. jelek bukan sih? Api jelek, api jelek. Orang lama nih. Api jelek. Nah, ini apa nih maksud motifnya gimana nih? Apa nih? Ini sih old school flame ya. Jadi Old school flame. tahun dulu tuh 51 tuh orang chopper pasti flame-flame kayak gini. Iya. Oh, oke. Identiknya kayak gini. Biasanya kalau udah selesai gue kasih sign nama gue di sini. Nova 13. Nah, kalau itu udah tandanya udah lulus uji lah. Oh, udah lulus R&D lah. Cuman biasanya kalau orang
mau request, gue suruh dia cerita dulu nih, lu tuh apa gitu. Oh, oke. Nanti setelah lu cerita, gue sebutin idealis gue. Kayaknya bagus yang gini deh, Del. Gini. Oke. Tapi kalau lu masih nentang, oh, gue nggak suka itu bang, gini. Kita nyari benang merah deh. Oh, nyari win-win solution lah. Kalau Iya. sampai pun idealis gue nggak lu terima, akhirnya gue ngerjain profesional aja. Gue pengen nanya beberapa item lah, material yang lo pakai. Hmm. Lo biasa tuh pakai cat dari mana? Dari apa? Nah kebetulan gue bikin cat sendiri ini Oh, flip flop. bikin Nah. sendiri. Ya, Inilah kelebihannya flip flop. flip flop. Jadi dulu tuh kita nyari cat enamel susah kan, harus impor. Terus tiba-tiba orang temen gue Bandung bikin juga enamel. Terus karena pemakaian kita banyak, akhirnya kita di sini bikin sendiri lah. Oh, berarti ini punya lo ya? Punya gue sendiri. Tapi untuk keperluan misalnya di denim atau sepatu itu beda. Kita pakai cat akrilik. Oh, water base. akrilik. Oh, Karena tergantung media ya. tergantung media betul. Oh, nah kalau kita ngomongin sedikit ke produk lo nih, flip flop ini. Itu secara bisnis udah lo distribusikan atau emang masih lo pakai sendiri aja, Bro? Udah didistribusikan. Udah bro, kayaknya gue pernah lihat ini di tempat Beberapa orang yang ngecat art gitu, mereka pakai flip flop. flip flop. Terus di marketplace udah kita bikin. Udah juga, ada. ya. Nah, inspirasi awal lo ngebuat flip flop ini dari mana? Dan namanya itu menurut lo dapat inspirasi dari mana? Bro? Dari awal pertama nyarinya susah. Terus masa gue susah sih? Akhirnya kayaknya gue bisa bikin nih. Oke. Kalau flip flop tuh kayak dulu kan orang bikin cat tuh pasti di kaleng kan. Yes, Nah benar. gue bikin nih kayak tutupnya kan flip top nih. Oh, kayak ini ya, apa namanya, antiseptik. Iya. Tau nggak? Jadi flip flop. gue plesetin flip flop lah. Oh, dari situ makanya lahir Iya. flip flop ini. Biar dia nggak cepat kering juga. Jadi pas dibuka lo tuang tutup lagi. Tapi gue mau nanya dulu, ada beberapa nih. Lo di motor itu sekarang nge-custom motor? Iya. Awalnya sih emang Atau gitu. hanya warnain? Yang gue tahu kan lo dulu Awalnya warnain, gitu. painting aja. Painting aja. Tapi gue main motor ya. Oh, Iya, Gue memang suka main motor. Nah karena gue pengen bikin motor sendiri dan gue nggak mau bengkel lain, gue bikin sendiri. Oh, berarti idealis banget ya bisa dibilang Iya, ya Bapak seni ini. banget emang. Nah, Bro, kalau kita ngomongin tadi permotoran ya. Ah, Project pertama motor lu nih. Gue kepo banget nih, apa nih? kalau di spesifikasi di bengkel, karya pertama gue motor gue sendiri. Itu dari basic mesinnya Binter Mercy tahun 81 kalau nggak salah 84. Itu gue bangun sendiri dengan konsep chopper, lebih ke Jepang sih ya. Habis itu setelah motor gue jadi, mulailah banyak teman-teman yang minta dibikinin motor gitu. Terus ada satu kreator kartun Dalang Pelo. Oh, Dalang Pelo. Ya, dia tertarik ke motor gue. Gimana dong bang gini? Akhirnya gue jual ke dia, tapi gue branding ulang warnanya yang biru di depan tadi itu. Iya. Oh, Itu yang motor pas Dalang kita Pelo. masuk itu ya, Iya. Pat ya. Inspirasi lu dari mana untuk bisa nge-custom itu dari mana, Bro? Referensi Jepang tetap. Jepang tetap Gue ya? suka banget sama style Jepang sih dia. Oh, oke. Menurut gue dia kalau riding dia lebih utamain performance apparel mereka. Oh, iya, style lebih ke- kecocokan ya. Iya, cocok kan. Soalnya gue berawal dari sport. Gue anaknya sport banget, Oke. sport bike banget. Nah, Fatra ini lu lebih ke arah custom ya, culture ya. Iya, kan gue kenal sama dia di situ. Iya, Custom, makanya ini insight Vespa, baru ya. buat gue sih. Siap. Nah, sekarang lo lagi ngerjain beberapa project motor orang. Ada beberapa motor orang sih. Boleh kita lihat. Boleh, silakan. Ayo di garasi belakangnya. Oh, di belakang ya? Ya. Yuk, langsung. Oh, jadi ini dua motor nih yang lagi lo garap nih. Iya, di bulan ini iya. Sama satu lagi Monkey di depan tadi yang kuning. Yang kuning. Iya. Tapi ini bukannya flagship lo sendiri ya? Ya, sering gue bawa-bawa sih. Cuma Identitas kalau pantesan gue kalau di acara tuh suka kayak ngeliat kalau dari motor ini pasti gue tau ada dia. kasih. Kalau ini alirannya chopper ya? Tetap ya chopper sih. Oh, tetap Chopper. chopper. Oke. Ini lagi lo apain lagi emang? Ini banyak banget sih BM-nya gue nih, belum di chrome, terus Chrome. masih ya belum di painting juga. Gue Oh. malah bingung mau finishingnya kayak apa gitu ya, karena Oh. buat gue tuh malah beban buat gue sendiri, motor gue sendiri gitu kan. Ini motor gue sendiri soalnya kan. Oh, oke. Nah, ini kan ngomongin masalah motor nih. Pengen tahu lah Fadel, rules-nya itu kalau misalkan bikin motor custom tuh kayak gimana? Untuk pembuatan. Oke, lo bisa bawa mesinnya aja bisa. Biasa sih gue lebih suka orang bawa mesinnya aja, jadi biar gue ngimprove semuanya. Semuanya, Ya. rangka Oh, dari oke, lo. rangka dari Rangka semua ya? kecuali ban lah ya, ban kita beli ya di luar. Terus nanti setelah udah jadi, lu harus balik lagi untuk fitting badan lu, tangan lu ke stang, ke footstep, middle Oh, control. oke. Gitu. Ini nggak ada yang kita beli partnya, kecuali mesin, ban,
Udah, semua bikin. Itu Semua biasanya bikin. identiknya chopper tuh emang rada-rada nyeleneh biasanya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin proses berapa lamanya nih, ketika misalnya ada orang bawa mesinnya doang gitu ya, terus pengen buat sama persis kayak lo, ngabisin waktu berapa lama nih? Gue selalu tertipin bengkel tuh selalu 3 bulan sih ya. Sistem manajemen di workshop ini sangat unik karena Bronova sendiri menerapkan sistem 3 bulan, di mana ketika motor custom pertama itu masuk, dia akan menyelesaikannya di 3 bulan di awal. Setelah itu, baru dia nerima orderan selanjutnya. Kalau untuk custom ini biasanya di lo tuh range-nya berapa sih? Dari 30-35 sih. Jadi ya kalau lu fittingan lu chopper kurang cocok, lu bisa di cafe racer, stang-stang nunduk. Karena gue liat lu anak racing banget kan. Iya. Coba nih nanti. Nah, ini kayaknya cocok banget nih sama selera gue. Oh ya? Iya, lo kan anak sport tuh, Del. Nah. Biasanya nunduk. Nah. Nah, ini kalau di customnya cafe racer. Oh, cafe racer. Ini mesinnya basicnya apa nih, bro? Ini Yamaha Bison basicnya. Nah, sekarang kalau kita bahas dari bagian depan dulu nih. Kalau cafe racer itu biasanya bagian depannya itu identik dengan apa sih? Apakah headlampnya? Karena gue pernah searching itu pakai daymaker. Nah, ini gimana nih? Apa? Ya itu balik lagi ke selera ya. selera. Biasanya sih cafe racer tuh pakai fairing gitu kan, apa? Cover. Ya Cover. cover gitu. Oh, oke. Cuman kalau ini kayaknya gue telanjangin aja sih. Nah, biasanya material yang lo pakai buat pembuatan motor ke customer lo tuh apa sih? Pasti plat sih harus dia. Iya. Gua kurang suka sama fiber gitu sih kayaknya. Menurut gua kurang solid gitu ya. Tapi selera lagi sih. Selera, menurut- tapi tetap kan misalkan by request juga lo by bisa. request ya. Oh, tapi biasanya lo pakainya plat ya? Ya kebetulan ini plat, terus motor gue juga plat. Lebih enak sih, shapingnya enak gitu, lebih nyaman. Berarti lo juga bisa include kayak misalkan customer lo minta painting langsung sekalian. Nah itu yang harus gua saranin sih ya. Oh, belum ada? Selalu ada. Selalu ada? Jadi setiap mau keluar kayak gini, gue saranin, lu mau kayak gimana nih paintingnya? Karena motor itu kalau nggak di painting, auranya menurut gue itu belum jadi. Gitu. Oh, berarti itu lo saranin ke customer lo biar nanti kalau itu Ya, painting sekalian biar gitu. identik sama lu sendiri gitu. Tadi ya, personal branding tadi. Personal dia sendiri. Biasanya nih yang di sini pakai bannya tuh ban-ban. Gue biasanya pakai impor sih, lebih banyak sih. Mereka lebih kayak Jumawa lah kalau ke ban. Karena basic dari motor itu yang ganteng tuh ya kaki-kaki. Iya sih, kalau iya. kakinya keker pasti motornya Bener. sudah kayaknya apa ya, padat gitu. Iya kayak orang aja lu pakai outfit tapi sepatu lu KW kan kayaknya gimana gitu kan. Bener. Ini potong di belakang dikit karena memang customer gua maunya dia nggak terlalu banyak. Jadi pengen aman lah. Terus pakai sen, masih lengkap lah, masih motor. Oh, yang masih dipakai di bawah buat harian Iya, lah ya. buat harian. Betul. Wah, anjir. Ini konsepnya apa nih? Ini konsepnya gue juga nggak ngerti nih konsep apa ya. Yang pasti gue pengen bikin yang belum pernah ada sih ya. Walaupun di luar tuh ada yang kayak gini trike tapi roda 3. Iya. Nah ini gue bikin roda 2. Nah, ini lo pakai materialnya? Semua plat ini. Jadi kalau perhatiin painting-paintingnya tuh cracking. Tapi kenapa lu pilih warna kuning, bro? Karena ini kan karakter dalang Velo juga ya. Tapi dia punya monyet, karakter monyet. Nah ini namanya monyet. Oh. Nah ini motornya gue dapet tukang galon dulu. Oh, tukang galon. Gua Ini mau ambil. ngambil chopper, mau jadi chopper. Iya chopper mini lah. Terus ada apa lagi part-part yang lo bikin sendiri? Ini semua yang lo lihat bikin sendiri. Oh, itu semua sampai part-part kecil Semua itu? part ini bikin sendiri. Nah, ini kan dulu motor lo yang identik memang rustic karatan kan. Nah, terus kenapa bisa sampai ke tangannya dalang Velo historinya? Iya, jadi dulu dia bener-bener tertarik sama motor gue. Terus gimana caranya keluar tapi dia nggak kayak motor gue. Oh, karakternya dia. Berubah kan harus kan. Nah makanya kita warnain ulang dengan karakter dalam Velo sendiri. Gitu. Oh, tapi setelah dibeli sama dia, apa emang ditaruh di sini, dipajang sini atau memang? Nah, kebetulan emang sering servis rutin lah gitu. Oh, ini lagi servis berarti. Terus gue mau ada retouch lagi karena dia kan anaknya touring banget nih, sering dipakai jadi udah karatan ya. gitu ya kan. Jadi kita mau rutinin dan servis gitu. Nah, tadi kan karya-karya lo kan terus dari berbagai event yang gue lihat nih, ini piagamnya kan? Oh iya, ini di atas nih. Nah, workshop Nova 13 ini sudah nggak main-main karena sudah mengikuti beberapa event yang memang sudah di ajang nasional, yaitu Custom War, Custom Land, Barbecue Ride, Burnout, dan juga Parjo. Nah, terus di sini banyak banget sumpah yang memang handmade-nya tuh unik-unik, Del. Kayak katanya tadi beberapa helm itu bisa dilelang ya? Ya, gue biasanya gambar dengan artworker yang ada di sini. Kita kasih helm,
terus kita lelang buat donasi. Oh, berarti lu biasanya. kayak bersinergi dengan beberapa seniman Harus. untuk create sesuatu hal di satu media. Nah, itu yang lu lelang ke publik. Betul. Wah, keren banget. Nah, gimana? Lo yakin nggak nih? Apa yang lo mau buat di sini? Kalau dari beberapa media yang gue lihat sih, kayaknya gue paling realistis helm sih ya. Gimana? Udah cukup belum, Bel? Udah cukup sih, gue udah banyak dapat informasi baru, insight baru. Jadi gue kayaknya nanti bakal ngobrol sama. Oke, nanti langsung kontak aja kali ya. Kalau misalkan lo jadi tuh. Iya. Pasti helm sih kalau gue paling realistis. Oh, iya, oke. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu kali ya, Bro ya. Siap. Ya, Thank you thank you banget ya. ya. Thank you banget. Terima Bro. kasih, hati-hati di Yo, jalan. Siap. bye. Thank you. Oke Black Bells, jadi setelah gue ketemu langsung dengan Bro Nova dan gue main di workshop, hari ini gue ngerasa bahwa aura seni di workshop ini sangat kental sekali. Mulai dari setiap sudut mencerminkan karya-karya yang menurut gue memiliki nilai estetik sendiri. Dari helm, tangki, motor, dan berbagai macam media lainnya. Oleh karena itu, gue yang basicnya sport, tiba-tiba main dengan culture seperti ini merupakan insight baru buat gua dan menambah referensi modifikasi dan motor untuk gua ke depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Black Experience.